Seperti juga perkataan sebagian orang liberal bahwasanya hadis-hadis Nabi SAW atau Al-Quran itu hanya cocok untuk 1400 tahun yang lalu. Diturunkan oleh Allah cocok dengan zaman tersebut. Zaman tersebut. Sehingga mereka berdalil di antara dalil mereka, bukankah Nabi yang datang setelahnya memansuhkan Nabi yang sebelumnya? Atau bukankah setiap Nabi diutus kepada kaumnya? Ya, nanti kaum yang lain diutus lagi Nabi yang lain. Ya, dan masing-masing punya syariat tersendiri. Oleh karenanya syariat seorang Nabi hanya cocok dengan zamannya, itu kata mereka. Syubhat ini. Paham? Kata mereka, setiap Nabi punya syariat. Nah, Muhammad pun demikian. Muhammad SAW punya syariat yang cocok untuk zamannya. Di zaman tersebut, 1400 tahun yang lalu, Arab Badui dan yang lainnya. Nah, bagaimana kemudian kita mau memahami dengan tekstual untuk kita bawakan kepada zaman sekarang? Terus bagaimana solusinya? Solusinya kita harus berijtihad untuk bikin hukum-hukum yang baru, yang relevan, yang sepadan dengan kejadian zaman sekarang. Seakan-akan dia berkata, hadis-hadis Nabi dan Al-Quran sudah expired. Hanya cocok 1400 tahun yang lalu. Ya. Seperti pernyataan orang-orang ahli filsafat, Ibnu Sina, Al-Farabi dan yang semisalnya. Mereka mengatakan ayat-ayat dalam Al-Quran tentang hari kiamat itu tidak benar. Itu hanya sekedar hayalan. Jadi para anbiya mereka berdusta kepada kaumnya dengan pembicaraan yang masuk akal kaum mereka. Kalau mereka bicara dengan yang hakikat, kaum mereka tidak akan paham. Sehingga mereka harus membuat hayalan-hayalan, kedustaan-kedustaan agar masyarakat umum awam mengerti. Oh, ada surga, ada neraka, ada kebangkitan, ada begini-begini. Sebenarnya enggak ada. Sebenarnya apa? Enggak ada. Itu hanyalah hayalan-hayalan dibuat oleh Nabi melalui Al-Quran atau hadis-hadisnya agar orang-orang bisa tunduk dan patuh. Dan ini adalah bentuk penolakan terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW. Ya. Dan ini perkara yang sangat mengerikan ya. Sama seperti ulil absar ya. Tatkala dia berkata bahwasanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu belum tentu benar. Kisah-kisah Nabi Nuh, ya, Nabi Nuh berdakwah, kemudian kaumnya tidak menerima, maka Allah marah, Allah kirim hujan, akhirnya banjir dan akhirnya mereka meninggal. Kata dia, kok Tuhan seperti ini ya? Dan tidak sesuai dengan pemahaman liberal mereka. Karena pemahaman liberal, nggak boleh Anda ngapain ngurusin agama orang lain. Paham? Di antara hak yang paling istimewa, super istimewa adalah hak beragama. Hurriyatul aqidah. Seorang berhak untuk beragama, meyakini apa yang dia sukai. Dan di antara bentuk penyelisihan hak asasi yang paling besar adalah ngurusin agama orang lain. Nah, Nabi Nuh alaihissalam ada kaumnya menyembah berhala. Nabi Nuh datang, Nabi Nuh tegur, mereka tidak terima, Allah kirim azab. Ini tidak masuk dalam logikanya orang apa? Liberal. Harusnya Nabi Nuh negur mereka sudah kesalahan. Kenapa ngurusin agama orang lain? Sehingga tidak masuk dalam akal mereka. Sama dia sebutkan Nabi Saleh. Nabi Saleh datang negur orang-orang, akhirnya tidak diterima, Allah kirim azab. Kata dia kisah-kisah seperti ini, ya ini tidak mesti benar. Ini hanyalah rangkaian kedustaan yang Allah buat supaya orang tunduk, supaya orang bisa sadar dengan cara seperti ini. Makanya dia buat suatu tulisan judulnya Al-Quran dan Spider-Man. Ya, seakan-akan ini dongeng, sebagaimana ada dongeng Spider-Man, ada dongeng dalam Al-Quran. Persis seperti perkataan orang kafir, in hadza illa asatirul awwalin. Al-Quran itu hanyalah dongeng-dongeng orang-orang terdahulu. Dan ini adalah bentuk menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya. Kata dia maksudnya baik ya, dusta untuk kebaikan. Ibarat seorang ibu supaya anaknya jujur atau anaknya cerdas, dia bikin cerita kancil dan buaya misalnya. Itu tidak pernah terjadi ya. Tapi hanya sekedar untuk agar mereka baik. Ini adalah kedustaan yang benar bahwasanya semua kisah dalam Al-Quran itu benar. Laqad kana fi qasasihim ibratul lil albab ma kana haditsan yuftara. Sungguh pada kisah-kisah mereka adalah pelajaran dan itu bukanlah cerita yang fiksi, tapi benar-benar cerita yang ada, pernah terjadi. Seperti juga perkataan sebagian orang liberal bahwasanya hadis-hadis Nabi SAW atau Al-Quran itu hanya cocok untuk 1400 tahun yang lalu. Diturunkan oleh Allah cocok dengan zaman tersebut. Ya, zaman tersebut. Sehingga mereka berdalil di antara dalil mereka,
Bukankah nabi yang datang setelahnya memansuhkan nabi yang sebelumnya? Atau bukankah setiap nabi diutus kepada kaumnya? Ya, nanti kaum yang lain diutus lagi nabi yang lain, ya, dan masing-masing punya syariat tersendiri. Oleh karenanya syariat seorang nabi hanya cocok dengan zamannya, itu kata mereka. Syubhat ini. Paham? Kata mereka, setiap nabi punya syariat. Nah, Muhammad pun demikian. Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya syariat yang cocok untuk zamannya. Di zaman tersebut 1500 tahun yang lalu, Arab Badui dan yang lainnya. Nah, bagaimana kemudian kita mau memahami dengan tekstual untuk kita bawakan kepada zaman sekarang? Terus bagaimana solusinya? Solusinya kita harus berijtihad untuk bikin hukum-hukum yang baru, yang relevan, yang sepadan dengan kejadian zaman sekarang. Seakan-akan dia berkata, hadis-hadis Nabi dan Al-Quran sudah expired. Hanya cocok 1400 tahun yang lalu. Dan ini, dia tidak ngomong begitu, tidak ya. Tapi kesimpulannya begitu. Karena dia mengatakan kita disuruh berijtihad untuk membuat hukum-hukum yang baru. Subhanallah. Ini perkataan ulul absar juga. Ya. Kita bilang Nabi SAW berbeda dengan Nabi-Nabi yang lalu. Nabi Muhammad SAW, Nabi terakhir. Ya. Diutus untuk seluruh umat apa? Manusia. Syariatnya berlaku sampai hari kiamat. Ya. Kalau Nabi-Nabi dulu tidak, memang ada masanya. Makanya dia mengatakan, "U'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun min anbiya'i qabli." Aku diberikan 5 perkara yang Nabi-Nabi sebelumnya tidak diberikan. Di antaranya, wa kana an-nabiyyu ursila ila qaumihi khassah wa bu'istu ila an-nasi kaffah. Nabi-nabi sebelumnya diutus hanya kepada kaumnya. Adapun aku diutus seluruh umat manusia. Ya. Dan dalilnya terlalu banyak. Intinya, ini bahaya. Jadi seakan-akan ini menolak secara totalitas Al-Quran dan hadis. Sehingga kalau antum berdialog dengan orang seperti ini, ente menafsirkan secara tekstual, oh jangan begitu. Ini ente tafsirkan begini kalau 1400 tahun yang lalu. Kalau sekarang sudah lain. Ya. Repot. Jadi nggak bakalan nyambung sama mereka. Ya. Taib. Di antara metode ahlul bidah selain mereka menolak hadis-hadis dan ayat-ayat dengan berbagai macam model cara, ya tadi menolak langsung atau dengan mengatakan sudah expired lah ya, atau yang lainnya ya. Mereka punya metode yang kedua, yaitu mereka tidak konsisten dalam menjalankan Al-Quran dan Sunnah ya. Mereka melakukan abath, yaitu merusak ya usul ahlu sunnah, usul Islam tentang Al-Quran dan Sunnah. Di antara mereka ada yang hanya menerima Al-Quran, adapun Sunnah mereka tidak terima. Mereka hanya menerima Al-Quran, mereka tidak terima hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya ada sekelompok ahlul bidah seperti di India, di Mesir, yang mereka menamakan diri mereka dengan ahlul Quran. Ahlul Quran. Namanya indah. Demikian juga Al-Quraniyun. Ya, seakan-akan mereka membela Al-Quran. Ternyata maksudnya hanya berdalil dengan Al-Quran, hadis dibuang. Tentu ini adalah kesesatan ya. Tidak mungkin Al-Quran kita bisa pahami tanpa hadis Nabi SAW. Kalau kita ingin memahami Al-Quran tanpa hadis, kita nggak bisa mengamalkan Al-Quran. Kalau ingin memahami Al-Quran tanpa hadis, kita nggak bisa mengamalkan Al-Quran. Contoh, Allah mengatakan aqimus shalah, dirikan salat. Sekarang gimana cara salat? Tahiyatnya gimana? Duduk di antara 2 sujud enggak disebutkan. Sujudnya berapa kali, berapa rakaatnya enggak disebutkan. Waktu-waktunya secara detail tidak disebutkan, kapan mulainya, kapan akhirnya, enggak ada dalam Al-Qur'an. Gimana kalau jamak qasar? Caranya bagaimana? Enggak ada di sunnah Al-Qur'an. Oleh karena seorang tidak mungkin melaksanakan rukun Islam ya kalau tidak berpegang dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan haji. Taib, cara haji bagaimana caranya? Ihramnya dari mana? Mikotnya mana? Larangan ihram secara detail tidak ada. Sebagian saja Allah sebutkan. Wukuf di Arafah bagaimana caranya? Allah sebutkan. Arafah wukufnya bagaimana? Tidak disebutkan. Di Muzdalifah ngapain? Tidak disebutkan. Semuanya dijelaskan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya kalau seorang hanya membenarkan Al-Quran, dia tidak bisa menjalankan Al-Quran secara sempurna. Karena Al-Quran tidak bisa dipahami kecuali dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara metode mereka, ya, mereka hanya beriman dengan sebagian dalil dan menolak sebagian yang lain. Ini di antara poin yang sangat berbahaya dari ahlul bidah.
Mereka tidak memahami dalil secara utuh, hanya memahami sebagian dan menolak sebagian. Ahlus sunnah tadi sudah kita sebutkan, tidak, mereka mengumpulkan seluruh dalil, mereka pahami dengan benar, mengkompromikan dalil-dalil yang sepertinya ada pertentangan, mereka kompromikan. Sebagai contoh, metode orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij, ya, mereka hanya memperhatikan ayat-ayat dan hadis-hadis, ya, yang berisi tentang ancaman, dan mereka tidak memperhatikan hadis-hadis dan ayat-ayat yang isinya tentang harapan. Ya. Hanya melihat yang ancaman-ancaman saja. Sehingga akhirnya mereka mengkafirkan para pelaku dosa besar. Contoh seperti firman Allah, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha."